Mana posisinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang sangat terhormat, Ustaz Bakhtiar, dan Ustaz Anis Malik dan Ustaz Fahmi. Saya sebelumnya ingin menyampaikan salam dari Turki, dari asatiz Turki, dari masyarakat Turki kepada kalian, insyaallah. Saya posisi sekarang di Indonesia, di Jakarta. Alhamdulillah sudah 2 minggu saya di sini. Alhamdulillah. Insyaallah tetap di sini. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi Dr. Jamal ini alhamdulillah sudah menyelesaikan doktor tafsirnya, S3-nya di UIN, Syarif Hidayatullah. Dalam bahasa Indonesia pula ya. Alhamdulillah. Ustadz Fahmi, silakan kalau ingin disampaikan, tapi nanti boleh juga tuh dihubungkan ke Ustadz Jamal, dikonfirmasi beberapa hal. Iya. Ya, terutama Ustadz Jamal boleh kali cerita dulu, bagaimana proses peralihan Turki sekuler di masa pemerintahan sebelumnya menjadi seperti sekarang. Bisa cerita sedikit? Ya, insyaallah. Memang dari Ustaz Anis Malik, alhamdulillah dia sampaikan dari sejarah dan dari etimologi. Tapi saya insyaallah akan menyampaikan bagaimana penerapan sekularisme di Turki. Turki mungkin contoh pertama di dunia Islam atau di dunia umat manusia. Sekularisme yang paling keras dan paling tajam diterapkan di Turki. Memang di dunia ada 3 negara sekuler di konstitusinya, berarti negara ini sekuler. Yang pertama Prancis, yang kedua Meksika, yang ketiga Turki. Tapi dari 3 negara ini sekularisme yang paling keras adalah Turki. Ini yang pertama. Kenapa Turki ini memang datang dari Utsmani dan Khilafah Utsmani, memang Turki ini muncul dari kekhilafahan Utsmani. Bagaimana Turki ini Khilafah Utsmaniyah menjadi yang sangat sekular ini? Ya, ketika saya ucapkan ya Turki ini negara yang sangat sekular, jangan salah paham, saya tidak berbangga dengan ini. Ini hal yang sangat tragedi besar di dalam sejarah Islam yang dekat di Turki. Kenapa? Yang pertama, Utsmani ketika runtuh, ketika sudah semakin lemah, ketika semakin jadi miskin sebagai negara, di Turki militer sudah berpikir Eropa sudah perkembangannya, kemajuannya sangat luar biasa dari segi teknik, dari segi ilmu, dari segi industri. Kenapa Utsmani tertinggal? Mereka lihat ya karena Eropa tinggalkan agama jadi maju. Ini secara mental, secara mantik diambil dan terapkan. Kalau kita di Turki, di Utsmani tinggalkan agama, kita juga akan maju dan akan bangkit. Ini secara sederhana filsafat sekularisme secara basic diterapkan di Turki. Awalnya Mustafa Kemal Atatürk 1922 membubarkan Kekaisaran Utsmani, Kekhilafahan Utsmani, Kesultanan Utsmani 19 diumumkan sebagai Turki ini republik, bukan kekhilafahan, dibubarkan dengan semua institusi dan semua madrasah Islamiyah. Sekolah 25 di Turki dilarang pakaian-pakaian Islam. Contoh, orang alim tidak dari Swiss, dari Jerman, dari Italia. 1925 juga semua orang Turki harus pakai topi. Tidak bisa sorban, tidak bisa apapun, harus
pakai pakaian topi. Topi ini dari Barat. Karena sistem sekularisme di Turki dianggap ya pembaratan, tapi pembaratan berarti kita harus hidup seperti Barat. Dari segi fisik, bukan dari segi korban tidak bisa apapun, harus pakai pakaian topi. Topi ini dari Barat. Karena sistem sekularisme di Turki dianggap ya pembaratan, tapi pembaratan berarti kita harus hidup seperti Barat. Dari segi fisik, bukan dari segi ilmu. 1927 Turki menjadi negara sekuler. Ini masuk dalam konstitusi Turki. Dan sayang sekali Turki sekarang masih dikuasai terus dengan konstitusi tersebut selama 90 tahun. Saya sedikit ingin memberitahukan tentang konstitusi Turki yang sekuler ini. Konstitusi sekuler Turki ini, contoh yang pertama, maddah pertama, pasal pertama, Turki ini adalah Turki negara sekuler. Ini pertama. Yang kedua, Turki sekuler yang sangat kuat. Yang tiga, dua ini tidak mungkin diubah. Ini konstitusi Turki. Jadi kita lihat, dan ini sangat aneh di dunia semua konstitusi pasti ada dalamnya kata Tuhan, Allah, God. Tapi konstitusi Turki tidak ada kata Tuhan, agama, kata Allah, tidak ada. Kata Islam di dalam konstitusi Turki tidak ada. Ini sayang sekali. Turki 99% Islam, tetapi dalam konstitusi kita tidak ada kata Islam, kata Tuhan, kata Allah. Ini yang sangat aneh. Dan bukan hanya ini. 1928 dilarang huruf Arab. Kita dulu menggunakan kata bahasa Turki dengan huruf Arab. Ini dilarang. Jadi dalam satu hari, ulama-ulama di Turki dijadikan bodoh. Apa artinya? Tidak bisa pakai huruf Arab, tidak bisa pakai bahasa Utsmani harusnya tahu bahasa Latin. Jadi ketika diumumkan hal ini, ulama-ulama menjadi pasif, tidak masuk sekolah, tidak masuk kemanapun. dari 1930 sampai 1950-an azan dilarang di Turki. Jadi azan, kumandangkan azan dilarang. Dari 1932 sampai 1950 pergi haji dilarang. Pergi haji dilarang. Ini aneh sekali ya. Aneh sekali. Dan 1924 Masjid Hagia Sophia ini sebagai tanda penaklukan Istanbul, tapi ini dijadikan sebagai museum. 1924 dilarang mengajar Quran. Jadi dimanapun orang yang mengajar Quran, belajar Quran atau mengajar Quran, harus ini dimasukkan penjara. Ada juga salah satu cerita yang sangat penting, ayuhal asatis. Contoh pada waktu tersebut, sebagai contoh atau hikayat yang sederhana, di timur Turki ada seorang nenek, dia mengajar cucunya Quran. Hal ini diketahui oleh pusat, dan pusat berarti Ankara, pemerintah sekuler, langsung diberi hukum mati Dan ketika mereka dari Ankara pergi ke timur Turki untuk menerapkan hukuman tersebut, mereka lihat ketika sampai mereka datang, ibu tersebut ini, nenek ini sudah wafat.
mereka mengeluarkan dari kuburnya dan berikan hukum mati lagi. Jadi salah satu parlemen Turki, ini partai sekuler CHP yang masih sekarang ada, anggota parlemen namanya Mustafa Yakub Kadri, dia mengatakan rejim sekularisme di Turki, rejim sekuler di Turki, untuk dijaga rejim sekuler di Turki diberikan 650.000 ulama sebagai korban untuk menjaga sekularisme di Turki. 650.000 orang ini bukan orang biasa, ayyuhal asatis. Dari mereka kebanyakan besar ulama, kebanyakan besar intelektual, kebanyakan besar yang mengajar Islam, kebanyakan besar yang mempunyai roh dakwah sudah dibunuh atau diberi hukum mati. Dan hanya di Turki kita lihat ada yang beberapa orang yang sangat penting yang menjaga Islam dan menjaga Islam terhadap sekularisme. Salah satu dari mereka Badi Izzama Said Nursi dan seterusnya. Dari 1923 sampai 2002, berarti selama 80 tahun, sekularisme di Turki tidak membawakan keselamatan, pendamaian, atau kebahagiaan. Quran pada zaman mereka ditanamkan atau dikubur, masuk di kubur, dalam kubur, karena pemerintah kalau lihat ada Quran, ada buku-buku Islam, langsung orang ini masuk penjara 6 bulan, mulai dengan 6 bulan sampai 2004, teman-teman ayyuhal asatis, ketika 3 orang sudah bersatu di satu tempat atau di satu rumah, kalau mereka tidak kerabat, mereka dianggap bahwa mereka kumpul untuk Islam dan mereka dianggap sebagai ancaman untuk sekularisme di Turki dan langsung diambil dari rumah mereka dan dipenjarakan. Jadi 80 tahun ini kita lihat di Turki dari segi ekonomi. Turki sampai 2002, Turki ini ekonominya sangat lemah. Per orang setahun income-nya $2.000. Yang 2002 sampai 2002 sistem kesehatan tidak aktif. Kebanyakan besar meninggal mereka karena rumah sakit sangat sedikit dan mahal. Dan pendidikan sangat bisa lanjut, tapi orang-orang kaya bisa pendidikan. Tetapi jadi sekularisme di Turki membawakan apa? Membawakan kemiskinan, membawakan kesulitan, membawakan kezaliman. Ini yang membawakan ke Turki. Dan sayang sekali Turki ini menjadi contoh di dunia Islam. Ketika Turki mendirikan negara Turki, Republik Negara Turki 2023, ini menjadi contoh, menjadi motivasi untuk negara-negara Islam lain seperti Tunus, seperti Mesir. Di Mesir Raja Farouk, Jamal Abdul Nasir, Husni Mubarak, mereka semua menerapkan sekularisme yang mereka mengikuti Turki. Apakah kita lihat kesuksesan di negara mereka? Tidak ada. Di Iran juga Shah Reza Pahlavi, dia mencontohkan Mustafa Kemal Atatürk. Jadi sekularisme di Turki 100% tidak membawakan kebahagiaan. Ini yang pasti. Kita kapan, alhamdulillah, sebagai masyarakat Turki lihat sebagai apa kebahagiaan setelah 2002 ketika datang
pemerintah yang Islam, pemerintah yang membolehkan Islam, pemerintah yang sampai 2012, teman-teman, ayuhal asatis, orang Turki yang perempuan Turki yang hijab tidak bisa masuk kuliah, tidak bisa masuk SMA, tidak bisa pakai hijab dimanapun. PNS Turki tidak bisa pakai pakaian hijab sampai 2012. Dan sampai 2014 sekolah-sekolah Islam tidak ada di Turki, baru sudah mulai. Jadi ini secara umum ya saya bisa kesimpulan Ustaz Bahtiar. Ya, Turki ini ya sekular yang paling pertama di dunia, sekular yang keras, tapi sekularisme di Turki penuh dengan banyak tragedi. Baik, Ustadz Jamal, satu pertanyaan, bagaimana akhirnya Turki bisa keluar dari sekularisme pada tahun 2012 itu? Baik, 2002, jadi bagaimana mulai pemerintah Islam ini, mungkin saya sebelumnya ya di Turki masa sekular ini ya sedikit ulama-ulama yang juang, karena ulama-ulama kebanyakan besar dihijrahkan atau dibunuh. Jadi ada beberapa ulama yang contohnya Sayyid Nursi, dia mendidik anaknya, mendidik muridnya untuk menjadi contoh baik di masyarakat Turki, dan alhamdulillah dari mereka ada contoh-contoh baik dan mereka masuk kuliah-kuliah di Turki. Kemudian dari mereka juga datang pemerintah sekarang ini. Pemerintah sekarang ini alhamdulillah dari murid Badi zaman Sayyid Nursi. Dengan ini ya Turki sudah selamat dari sekularisme, tapi dengan pemerintah sekarang, tapi secara konstitusi Turki sayang sekali masih sangat sekuler. Sampai sekarang tidak mampu untuk mengubah konstitusi tersebut. Jadi sampai saat ini konstitusi mayoritinya masih sekuler. Ya, tapi karena pemerintah Islam dan tidak membolehkan lembaga-lembaga menerapkan sekularisme ini, tetapi di konstitusi masih ada. Dan kita sekarang masyarakat Turki sangat takut kalau pemerintah ini ubah, pasti alternatif kedua ini partai sekuler di Turki, mereka akan datang dan akan kembalikan Turki. Dan kita sangat takut sekarang, dan insya Allah tidak terjadi. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membolehkan. Insya Allah. Apa contohnya konstitusi yang masih sekuler di Turki? Contohnya, ya, yang pertama ya di sekularisme yang diterapkan di Turki memisahkan agama dengan negara, agama dengan politik. Tapi contoh yang kita takut sekarang, semua SMA sekarang di Turki mulai SMA Islam, Imam Khatib, dan di setiap kota sudah buka madrasah Islamiyah. Dan kalau mereka datang, partai sekuler datang, dari sekarang mereka mengumumkan bahwa ketika kami datang akan tutup semuanya. Jadi ini menyebabkan kita takut. Baik. Terima kasih Ustaz Jamal. Ustaz Fahmi, coba dikomen semuanya Ustaz Fahmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Jamal, Prof. Anis Malik, dan UBN. Ini sangat mengerikan tadi ya, apa yang disampaikan secara kronologis, runut ya, tentang praktek sekularisme di Turki yang begitu mengerikan, yang kita bisa
mengatakan bahwa sekularisme Turki itu dari tahun 1922 sampai 2002, awal dari adanya Futuhat itu, menuju arah Islam, insya Allah, itu yang disebut tadi oleh Dr. Abdul Wahab Masyri itu adalah Almaniyah Syamilah, ya, totalitas dalam sekularisme itu. Bahkan lebih parah daripada Barat itu sendiri. Barat sekulernya nggak sampai segitu-gitunya amat gitu. Artinya masih menjaga hak asasi umat beragama, umat Islam, ya, untuk menampilkan simbol-simbol agama, ya, masih bisa mendirikan masjid, azan masih pakai bahasa Arab, ya kan. Nggak pernah kita dengar di Barat itu azan pakai bahasa selain Arab gitu, sejak dulu sampai sekarang. Tapi di Turki itu pernah terjadi puluhan tahun, ya, sangat tragis sekali. Ini yang ingin kita ingin melihat sebenarnya kedudukan Mustafa Kemal ini, Mr. Jamal ini di Turki itu seperti apa? Saya melihat begitu luas, ya, penghormatan. Saya dengan jadi masyarakat Turki dibagi dua bagian. Yang pertama umat Islam, yang kedua umat Mustafa Kemal Atatürk. Jadi apa? Jadi Mustafa Kemal Atatürk dianggap apa? Dianggap sebagai, bukan sebagai tokoh nasional, bukan. Sebagai pencipta negara, bukan pendirian negara, bukan. Sebagai lebih, ada juga yang menganggap dia sebagai nabi. Ada juga yang menganggap bahwa dia Tuhan. Tuhan yang menciptakan Turki. Jadi dan ini bukan minoritas, Ustaz. Yang menganggap seperti ini paling sedikit 25% masyarakat Turki yang menganggap Turki modern, dialah peletak dasar dan pencipta itu, ya. Ya, dan masyarakat 50% ya menghormati dia, tapi 25% sangat mengagumkan dan sangat hulu. Benar, saya tidak bisa menemukan kata untuk, karena ini ini juga sangat aneh di Turki. Ya, itu kan di Turki ini, ya, Atatürk itu dikenal dengan 6 prinsipnya itu, ya, prinsip dalam kenegaraannya, ya. Itu ada republikanisme, nasionalisme, populisme, etatisme, sekularisme, dan revolusionalisme. Ini sampai sekarang 6 prinsip dasar masih kenegaraan di Turki itu masih seperti itu. Masih seperti itu dan belum pernah diubah. Dan sekarang contoh, kalau ada di tempat resmi di Turki harusnya ada patut Mustafa Kemal Atatürk, harusnya ada. Jadi patutnya ditempatkan di tempat resmi, patut ya benar. Miniaturnya harusnya ada di setiap tempat resmi, lembaga resmi harusnya ada. Dan juga kalau seseorang di Turki, seseorang mengkritik Mustafa Kemal Atatürk, juga masuk penjara mulai 2 tahun. Masih ada undang-undang di Turki yang menjaga Mustafa Kemal Atatürk. Kalau seseorang mengkritik secara benar, sekarang saya bicara dengan bahasa Indonesia. Kalau ini dengan bahasa Turki, teman-teman, dan diketahui oleh pemerintah, kondisi saya sangat buruk.
Kenapa? Walaupun sekarang yang berkuasa adalah dari Partai Islam. Ya, Partai Islam ini bukan apa namanya? Ini karena konstitusi. Keadilan Turki langsung apa namanya? Langsung secara sendiri datang. Ini bukan dari pemerintah. Karena lembaga-lembaga Turki masih bebas dari pemerintah. Dan mereka ikut konstitusi, bukan ikut apa namanya? Pemerintah. Pemerintah, oke. Iya, ya. Kemudian dari segi dia pencipta negara itu, tadi kan contoh selalu dibuatkan patung-patung gitu ya. Jadi kita ingat ini ya, para pemirsa atau teman-teman sini. Ini sekarang kita lagi banyak juga bikin patung-patungan lah. Ya, mirip kayak Ataturk ini sekarang. Dan peningkatannya sudah lebih dari 170% itu. Ya, ini jadi harus agak diwaspadai juga nih untuk umat Islam Indonesia ini supaya tidak terjebak kepada pengkultusan kepada salah satu bangsa itu ya. Nah itu, walaupun memang sekularisme di Indonesia itu tidak sebanding dengan yang ada di Turki, karena di Indonesia masih menerima prinsip-prinsip agama, ya, melindungi agama, ada persila satu ketuhanan yang Maha Esa, dan juga sila-sila yang lain, 5 sila itu semua adalah merupakan spirit daripada apa yang menjadi buah pikiran para ulama kita dari prinsip-prinsip Islam itu untuk bisa diterapkan. Sehingga Indonesia ini bukan negara sekuler, bukan juga negara agama. Tapi katanya ada yang bilang juga jadinya bukan negara yang bukan-bukan gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak jadi nggak jelas itu kelaminnya gitu. Tapi kita bisa mewarnai lah. Baik, saya kira menarik ini. Kemudian ini kan di Indonesia ini kemarin ada perbincangan antara Menlu Indonesia dengan Menlu Turki untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Erdogan di Jakarta, insya Allah tahun 2022 besok, berkaitan dengan pemberian nama jalan. Kira-kira kalau saya memandangnya agak berat, berat ya bagi sebagian umat Islam, apalagi yang tidak pernah mengalami sekularisasi macam Turki selama puluhan tahun. Jadi Indonesia walaupun zaman Orde Lama, zaman Orde Baru itu juga mengalami sedikit banyak ya model sekularisasi, tapi tetap simbol-simbol agama itu, syiar-syiar agama itu tetap hidup dan tetap dijaga gitu ya, secara resmi maupun dalam aspek rakyat gitu ya. Sehingga pemberian nama jalan Kemal Atatürk di Jakarta ini mendapatkan penolakan yang cukup luas. Kira-kira penolakan dari rakyat Indonesia ini apakah bisa mengganggu hubungan Indonesia dengan Turki? Menurut saya tidak mengganggu, karena apa namanya? Ya ini apa namanya? Kemenlu Indonesia dan Kemenlu Turki mereka ada kerjasama dan apa namanya, nama Indonesia diberikan jalan di Turki dan tokoh Turki Mustafa Kemal diberikan di sini. Ini hanya apa namanya, hanya sebagai pembicaraan, bukan diresmikan, tapi ini sudah dibicara. Kalau ini tidak diterapkan, ini tidak mengganggu menurut saya, karena apa namanya, orang Turki tidak banyak di Indonesia. Kalau orang Turki banyak di Indonesia, hal ini mungkin disampaikan kepada partai sekuler di Turki dan mereka tahu bahwa ya di Jakarta tidak diberikan nama Mustafa Kemal Atatürk, dan ini mungkin menjadi argumen untuk berperan terhadap pemerintah Turki, orang sekuler. Tapi apa namanya, Indonesia sangat jauh dari Turki dan juga lembaga-lembaga Turki di Indonesia sangat sedikit. Jadi kalau tidak diberi nama Mustafa Kemal Atatürk, hal ini tidak akan sangat diketahui oleh Turki.
Tapi menurut saya nama ini kita tidak bisa harusnya tidak ambil nama ini untuk jalan. Mungkin jalan kalau menjadi jalan Istanbul lebih baik, lebih universal dan lebih diketahui. Ini mungkin lebih logika, dari segi logika lebih baik. Ya. Atau misalnya jalan seperti di Uni Emirat Arab itu ada jalan Pak Jokowi, dan di sini ada jalan Sheikh Muhammad bin Zayed sebagai kepala negara. Mungkin ini presiden juga, mungkin presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sini dan Jokowi di Turki ini juga baik. Tapi kalau Mustafa Kemal Atatürk, ya ini kebanyakan besar ya masyarakat Turki, masyarakat Indonesia, dia berperan dengan agama kita. Bagaimana dia bisa namanya diberikan? Ini mungkin dianggap, difaham oleh masyarakat. Ya, saya sempat menyampaikan pendapat begini, soal nama itu. Kan Presiden Soekarno itu terkenal dengan ketokohannya dalam gerakan non-blok dan salah satu pemrakarsa Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Nah, saya mencari-cari tokoh dari Turki, delegasi yang datang itu ternyata yang mewakili Turki itu adalah saat itu Adnan Menderes. Ya. Menjadi Perdana Menteri. Kenapa tidak itu saja yang memang sehidup sejaman dengan Bung Karno misalnya sebagai sama-sama ini juga bagus. Konferensi Asia Afrika. Apalagi Adnan Menderes ini kan salah satu tokoh yang ingin mengembalikan identitas Islam di Turki gitu ya. Tapi saya diberikan dengan nilai-nilai umat masyarakat Islam yang ada di Indonesia ini. Bagaimana itu pandangan? Kalau Adnan Menderes juga sangat baik. Kalau Adnan Menderes juga sangat baik. Dengan Soekarno juga sangat baik. Tapi kalau Mustafa Kemal Atatürk ini mungkin sangat diperdebatkan antara masyarakat Indonesia. Ini kemungkinan besar.